Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadine Astuti. Saya di sini sebagai Direktur BIWEK. Saya ucapkan selamat datang di BIWEK dan terima kasih sudah memilih berkegiatan di tempat kami. Nah, jadi BIWEK ini adalah tempat pendidikan informal untuk pelestarian satwa liar dan habitatnya. Metode kami biasanya di sini kita pakai learning by doing ya, jadi pendidikan pengalaman. Jadi kalau ingin lihat satwa ya harus pergi keluar ke alam seperti itu ya. Jadi kalau ingin lihat tumbuhan ya harus keluar untuk melihat bagaimana bentuk daun, bagaimana bentuk pohon, karena Allah itu menciptakan semua makhluk itu pasti ada manfaatnya, seperti itu ya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau mungkin apa sih manfaatnya, mungkin kita belum tahu aja gitu ya. Tapi pasti ada manfaatnya. Nah, untuk pagi ini kita cuma sharing untuk konservasi ya. Tapi sebelum sharing, saya ingin kalian lihat film ya. Film sebentar, kira-kira ya 10 menit mungkin. Taman Nasional Gunung Leuser memiliki alam yang indah, unik, dan menakjubkan. Hutan ini merupakan salah satu hutan yang tersisa yang menjadikan Taman Nasional di Sumatera Utara. Bagi seorang gadis, tinggal di tepi hutan yang semakin lama semakin jauh adalah sebuah tantangan dalam kehidupan yang berubah cepat sekarang. Aku Meli, aku tinggal di Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera Utara. Setiap hari, saya mencari hutan untuk mengumpulkan buatan. Hari menjelang pagi, tandanya kami harus pergi mencari buatan. Ketika aku memasuki hutan, aku melihat matahari mulai naik dan bersinar. Seberkas cahaya merah kekuningan bercampur jingga, tampak membawa seperti selat. Di samping ayahku mencari lautan, ayah juga mengajarkan aku bagaimana cara mencari makanan, seperti jamu, buah-buahan, madu, dan tanaman obat. Kata ayah, pohon-pohon menyimpan air pada musim penghujan, lalu mengeluarkannya kembali sedikit demi sedikit ke sungai sekeliling. Jadi, selalu tersedia air bersih yang kami bisa bahkan tanpa adanya hujan bertubi-tubi. Terdapat beragam ragam flora dan fauna di Sumatera. Karena hutan ini termasuk hutan yang terkenal di dunia. Ada banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat untuk berbagai macam penyakit, seperti kanker, malaria, dan lain-lain. Demikian pula dengan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Terdapat berbagai macam jenis hewan yang jarang ditemui dan menakutkan. Beberapa tahun, ayah selalu menarik aku ke hutan sepanjang hari dan sering melihat hewan liar, ada monyet, burung angkor, dan burung mati. Tapi tempat kegemaran aku adalah orang hutan. Orang hutan is one. Ayah bilang, dulu pada
sama sakitnya ayahku. Indonesia special Itu adalah suku yang tinggal di dalam hutan. Mungkin karena orang hutan mirip manusia. Kadang mereka bertingkah seperti kita juga. Bayi orang hutan selalu digendong ibunya, persis seperti adikku digendong ibu. Aku pernah melihat orang hutan menggunakan kayu untuk mengambil madu dari sarangnya. ya. Yang aku tahu, orang hutan tiap hari membuat sarang di atas pohon. Mungkin sarang ini baru terkenal di dunia. Orang hutan live in the trees and make the tree like a home. Aku sering melihat orang hutan di sini setiap hari. My English is little belepotan, so it's okay. Don't worry. Make sure that running there. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab harus menggunakan kemampuannya. Setiap hari, bukan semua seorang bola habis di tempat. Terlebih jika angkutan di musim kemarau, yang bertujuan untuk mengurangi dari perkebunan. Menggunakan menimbulkan asam untuk kesehatan dan negeri sangat terkena dampak asapnya. Sekarang kita mulai habis karena 2 tahun yang lalu pohon-pohon ditebang dan dibakar. Yang tadinya hutan sekarang adalah rumah dan sebagian besar hutan tak mempunyai tempat tinggal lagi. Sekarang ayahku bekerja di sana. Kadang-kadang bukan ini. Di sini panas, beda dengan di hutan. Mereka sudah terbiasa bekerja di bawah panas. Ini bekas makan hutan. Ini bawah. Karena mereka di hutan habis bekerja. Jika pekerja mereka orang di sini, pasti mereka akan bekerja. Mereka sering merasa punya orang hutan berbanyak. Apa polisi itu? Aku sedih sekali kalau melihat bagi orang hutan di dalam ini. Aku bisa merasa bersalah dan tersiksa. Orang hutan adalah sejenis skala besar yang hampir punah saat ini. Populasi orang hutan di Sumatera diperkirakan tinggi di Kalimantan Toraja 40.000. Kalau orang hutan tetap dibunuh, tidak lama lagi saudara kita akan punah untuk selamanya. Sekarang, saya banyak menyerang hewan sedang mencoba menyelamatkan orang hutan yang dipelihara orang. Dengan memindahkannya ke tempat sementara yang aman. Sebelum mereka dilepas di hutan lagi, mereka semua dikirim ke sekolah untuk diajarkan bagaimana hidup dalam bebas. Polisi hutan juga bilang, kalau lamanya mengajar orang hutan untuk hidup di hutan, hampir sama lamanya sampai aku lulus SD. Lama sekali ya. Tidak salah untuk menjaga usaha berbagai pohon-pohon yang ada di hutan untuk menjadikan perkebunan asal tidak merusak hutan lindung. Kalau kita mencari kerja, coba sebenarnya digunakan untuk pekerjaan dan membangun sekolah. Tetapi, apa mereka membangun sekolah baru untuk kami? Malahan, setelah mereka membangun hutan, banyak terjadi musibah di desa kami. Longsor, banjir, dan sekarang sungai juga sudah menjadi kotor dan bau. Ayahku juga tidak mengizinkan aku untuk bermain lagi di sungai. Katanya, aku bisa sakit karena airnya. Kalau hutan tidak ada, semua jadi sengsara. Tidak ada air bersih, tidak ada udara segar, dan panas. Sekarang kita bisa merasakan
kualitas. Populasi manusia semakin bertambah, kualitas hidup kita pun semakin menurun. Kalau umat manusia tidak sungguh-sungguh mengupayakan keseimbangan dengan alam, masa depan kehidupan di bumi ini terancam akan hancur. Sepertinya kami senasib dengan orang hutan. Mudah-mudahan hutan kami akan kembali seperti dulu lagi. Tepuk tangan dong. Ya, tanya di sini aja ya. Oke. Nanti teman-teman juga boleh tanya. So everyone here can ask something to Miss Madi. And saya akan tanya dulu ya tentang apa yang dilakukan oleh PWEC. Jadi ini rupanya ada dua entitas yang berbeda ya. Jadi PWEC dan Profauna. Jadi kalau diperhatikan di tulisan-tulisan itu ada adventure apa lagi? Petung Sewu Adventure ini yang menaungi, jadi CP Petung Sewu Adventure bekerja sama dengan Profauna mendirikan PWEC seperti itu. Ya. Bekerja sama dengan Profauna Ya. mendirikan PWEC. Ya, jadi Yayasan Profauna ini non profit. Ya, dia khusus bergerak di bidang pelestarian satwa liarnya. Kalau PWEC kita dirikan memang profit, jadi sebagian keuntungan dari PWEC kita pakai untuk mendanai program-programnya Profauna. So Petung Sewu Adventure join together with Yeah. Profauna to build the PWEC. PWEC is a commercial institution that to collect money, and then money will use to do the conservation and feeding. And also education. Apa aja program-program dari PWEC? Kalau untuk di PWEC, karena kita punya beberapa tempat seperti asrama, ada guest house, ada hall. Jadi program kalau yang di PWEC orang bisa hanya menginap saja, gitu ya. Just come here and Ya, and pay for night, spend night here. Okay. ya. Dan beberapa kalau untuk sekolah-sekolah biasanya ada mengadakan edukasi di sini. School. Ya, Ya, jadi karena saya dengar ada grup besar ya. Mana? Petra atau mana? Ada dari gereja juga ya. Ada yang sini ya. GPI, GPI Bethlehem. Oh, GPI. GKI? Hah? GKI Bromo. GKI Bromo ya. Oh, tangan dong GKI Bromo. Berikutnya GKI yang lain ya. Cuma-cuma itu program untuk ini komisi anak ya di sini, karena di sini ada Flying Fox ya. There's a program of like outbound ya, and then also education about how to behave more, make a friend and with nature ya, like that ya. And also how to mengelola sampah juga ya. Ya. How to manage our garbage or something, trash ya. Jadi memang ada beberapa yang untuk edukasi, ada beberapa pilihan. Ada watching ya untuk pengamatan burung di sekitar PWEC. Watching bird ya. Ya, ada edukasi untuk kita bisa lihat. Bisa. Kan lihat burung itu kan keberuntungan. Karena kan dia bisa lewat gitu kan. Ya, jadi di sekitar PWEC ada kurang lebih sekitar 48 jenis spesies. There's 48 variety. Apa namanya? Bukan spesies. Ya, spesies. Spesies. Ya. Spesies. Oke. Bukan jumlah ya, tapi spesies ya. 48 species. Ya. Oke. No spicy. Spicy. Okay. Species. Oke.
If young people like this, kalau anak yang umur sekian nih, atau teman-teman yang umur sekian udah bertutur, ini programnya apa sih? Bisa kalau misalnya mau ada program misalnya untuk sensus apa boleh. Sensus populasi. Jadi untuk belajar. Budi. Jadi ada juga untuk analisis vegetasi. Jadi untuk mengenal tumbuh-tumbuhan atau pohon. Ada pengenalan tanaman liar yang bisa dimakan. Bisa kita gunakan. Yeah, I think it's useful, yeah, because if you like to do hiking or something, we have experience. One of this committee, Mr. Jeffrey have experience. He don't know which one can eat and which one cannot, and then he eat everything, because food is already finished, and then still hungry. Yeah, and then he eats leaves and flower. Yeah, Ya karena tidak banyak juga yang tahu ya. Mungkin kita sering menanam, jadi menanam sesuatu untuk kita nikmati sendiri. Bunganya, buahnya. Tapi Allah selalu menumbuhkan banyak tanaman yang lain, mungkin di pondok kalian atau di kebun kalian yang bisa dimakan, tetapi banyak yang tidak tahu. Dan itu juga banyak menjadi hukum. There is a lot of apa itu? Plant, that can actually we can eat it, but no one knows. Yeah? We just know that one have in the rats or something, so we know. But in the wild life in the forest, so we must know which one is poisonous or something. Okay, so they provide the training here. Okay. Jadi juga ada pengamatan serangga. Jadi kalian bisa melihat serangga. Observation. Jadi nyamuk ya. Udah, pasti bukan. Bisa nyamuk juga. Nyamuk bisa. Jadi seperti ini ya. Dasar-dasar konservasi kita harus tahu dulu sih sebenarnya dasarnya apa. Seperti itu. Pengamatan serangga. Kalian pernah lihat kupu-kupu? Pernah. Oh, Jebi nggak pernah Jebi. Jebi mana? Oh ya. Tahu nggak kira-kira manfaat kupu-kupu untuk manusia? Saya juga tahu. Saya tahu. Maybe Sanya or Rani or Tina, you know, that butterfly is useful for us. You know, what kind? Yes, butterfly. So, you know? Oh no, not to eat it, ya? Gimana? No. You don't have to eat butterfly. Manfaat kupu-kupu di alam. Ada yang tahu? So, proses of. Oke, penyerbukan ya. Kira-kira kupu-kupunya tahu nggak? Kira-kira kupu-kupunya tahu kalau dia membantu manusia menyerbukan bunga? Tidak kan? Dia datang kepada bunga untuk apa? Untuk makan. Dia datang ke bunga karena lapar. Nah, ketika dia makan, Allah memberi dia satu fungsi, yaitu menyerbukan bunga. Sama kayak kita manusia. Kita and make the flower and the plants grow well. Bukan I don't know in English. Sama seperti manusia. Ketika kita lapar, kita datang ke warung. Kita cari mungkin makanannya yang enak, mungkin nasinya yang banyak dan murah. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita pergi ke warung untuk memberi rezeki kepada pemilik warung. Jadi Allah yang memberi rezeki kepada mereka dengan pertama karena kita lapar.
Jadi makhluk hidup apa sih tugas utamanya? Baik hidup kan? Hidup ya? Oke, tugas utamanya apa? Daripada saya jawab ya. Kayak jawab. Ada yang tahu tugas utamanya apa sih? Salah malu. Ya. Karena kalau kita mati tidak lagi disebut makhluk hidup. Jadi tugas utama makhluk hidup ya harus bertahan hidup. Surviving ya. Dan ketika mereka bertahan hidup dengan cara yang pertama apa tadi? Makan. Itu energi di bumi akan berlangsung. Kalian mungkin lihat pemilik warung senang kalian datang. Bahan makanan habis, dia pergi ke pasar untuk belanja. Pedagang di pasar akan sangat senang karena dagangannya habis, dia pergi ke petani untuk mencari tambahan dagangan. So it's like chain reaction ya, kayak aksi berantai gitu ya. Ya. Begitulah jaring-jaring makanan. Okay. Now, how about the protocol? What they do? Maybe not now, but yeah. Ya, jadi Profauna ini adalah yayasan khusus untuk perlindungan satwa liar. Dulu di awal-awal kita berdiri, kita banyak campaign ya untuk kampanye tentang bagaimana cara melindungi satwa liar di alam. Kita sering berkunjung ke sekolah-sekolah, ya, untuk mengenalkan apa itu satwa liar. Nah, seperti itu. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa sih bedanya satwa liar dan tidak liar? Satwa liar itu bisa wild animal. Wild animal. Wild animal. Not beast ya, dan nanti kalau beast. Kalau beast itu manusia nggak bisa. Oke, ada yang tahu apa bedanya satwa liar dan So the tidak liar? difference between the wild one and not wild one. Animal. Apa? Ada yang tahu? Kalau satwa liar itu mungkin seperti apa? Coba dong. Ayo. Tadi Bu Madinya tanya sendiri bahasa diri. Ayo coba. Vivi. Nggak apa-apa. Ayo. Nggak apa-apa. Jangan takut salah. Bedanya nggak tahu. Oke, silakan. Maaf tadi. Ya. Olah. Satwa liar itu nggak bisa dipunggung. Kalau satwa liar Tidak bisa. Oke. The wild one cannot be inside something ya. Inside a cage or something. Jadi kalau harimau di dalam kandang dia tidak liar. I don't think so ya. Kalau burung-burung di dalam kandang itu tidak liar. Ya. Perbedaannya terletak di insting mencari makan. Mencari makan. Ya, jadi memang The willingness silakan. of survival, the sense of survivalnya beda ya. So the difference is a sense of survival. So the wild one can survive the wild, but not the other one cannot survive in the wild. Okay? Ada Jason. silakan. Kalau satwa liar kan dia nggak bisa dia berbandingkan dengan manusia. Kalau satwa liar nggak liar bisa berbandingkan dengan manusia. Oh, the wild one cannot. Tarzan can going with. Oh, that's okay. Itu aja jawab saya gimana? Oke ya, jadi satwa liar itu adalah satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar. Oh, kalau gitu di sini juga ada. Kita ke website. Ya, jadi ketika burung di dalam kandang, kandangnya kalian buka dia terbang, berarti dia masih punya sifat liar. Seperti itu. Jadi kalau anjing, kucing itu satwa yang sudah didomestikasi lama ya, puluhan tahun, sehingga mereka tidak takut dengan manusia atau
ya masih bulat saja istilahnya, meskipun dilepas ya ganti lagi. So if someone of this participant escape from this place without notice, and then maybe he was wild, ya. Oke, program apa lagi yang sudah enggak berjalan dan kenapa? Ini karena menarik, karena waktu 10 years ago when I was here, there's still the program, but now disappear. The program is Oke, karena di awal kita sudah melakukan kampanye dan ternyata ketika kita investigasi ada banyak sekali orang yang memelihara satwa liar yang kategorinya dilindungi. Jadi di Indonesia ada satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi. Kenapa mereka dilindungi? Karena mereka mungkin populasinya sudah jauh menurun ya di habitat aslinya, sehingga satwa-satwa tersebut dilindungi. Satwa-satwa liar yang dilindungi, yang dipelihara oleh masyarakat harus diserahkan kepada pemerintah supaya mereka bisa dilepas liarkan kembali. Nah, jadi pada tahun 2001 Perupaunan bekerjasama dengan pemerintah mendirikan dengan bantuan dana dari Gibbon, dari Yayasan Gibbon Internasional, kita mendirikan seperti tempat karantina satwa. Ini jadi dan kita menyita dari masyarakat, ya, kita sehatkan di tempat karantina. Ketika itu misalnya orang utan dari Sumatera akan kita kembalikan ke Sumatera, orang utan Kalimantan kita kembalikan ke Kalimantan. Seperti itu. Jadi kita sehatkan dulu. Sebelum kita kirim kita harus general check up, dan satu spesies, maksud bukan satu spesies, satu individu itu butuh biaya untuk general check up-nya saja itu 1 juta. Dan itu kita banyak sekali, dan tidak hanya orang utan, ada owak, ada siamang, ada lutung, dan semua harus mendapat perlakuan yang sama untuk general check up. Belum makannya, biayanya sangat besar. Bu Adi, apakah mereka juga harus dilatih sebelum dikembalikan? Ya, jadi untuk yang di sini khusus karantina saja, jadi yang akan melatih di tempat asalnya. Oh, bisa. Ya. So they have the trainer there, ya? Ya. Jadi kalau untuk orang utan saja mereka butuh minimal 6 tahun untuk sekolah. Wow. Jadi seringkali, ya. Elementary school. Jadi kalian tadi sudah lihat filmnya kan? Ketika kenapa sih kok orang utan tuh yang diambil kok yang kecil, yang bayinya? Kenapa kok yang diambil bukan emaknya gitu ya, bukan ibunya, induknya? Sudah terlalu tua. Sudah terlalu tua dan mereka kuat sekali. Oh, karena sudah. Ya, sangat kuat ya. Untuk jantan, orang utan jantan bisa menggulingkan pickup, jadi kuat banget gitu. Nah, jadi mereka mengambil anaknya dengan cara menembak induknya. Jadi jika ada bayi orang utan yang dipelihara manusia, berarti ada 1 induk orang utan yang mati. Seperti itu. Nah, bayi orang utan itu orang utan 96,4% secara genetik mirip dengan manusia, hanya mereka tidak bisa berbicara. 96%. Secara genetik sama dengan manusia. Ya, besok kalau ketemu foto ya, ternyata hanya beda 10%. Hanya beda 4%. Ya. Oh, 4%. Mereka hanya tidak bisa bicara. Jadi ketika mereka dipelihara, ya, katakanlah dipakai baju, ya, ada seperti itu. Mereka mirip sekali dengan manusia. Dan ketika mereka dilepas, ya sulit, harus dilatih. Sekolahnya makanya lama. Kita mungkin bisa mengajari mereka mencari makan. Cuma kadang susah juga mengajari mereka memanjat. Karena manusia jarang yang memanjat. Sampai ya, jadi mereka kalau untuk pelatih-pelatihnya itu mereka pakai perusik. Mereka
juga ikut memanjat untuk melatih bayi tersebut berani memanjat dan mencari makan di atas. Tapi satu yang kita tidak bisa mengajari mereka, yaitu mereka harus mengenali predatornya. Itu yang paling berat. Dan yang paling berbahaya manusia. Dari semua predator. Dari semua predator. Bu, Ibu, kenapa program itu sudah tidak ada? Ya, program itu hanya berjalan 5 tahun, ya. Karena apa? Tidak ada shock terapi untuk pemiliknya yang memelihara. Dari pemerintah. Ya, dari pemerintah tidak memberi shock terapi, misalnya kurungan atau penjara kepada pemilik satwa liar tersebut. Kita hanya menyita dan mereka joget bawa-bawa saja, ya. Dan mereka membeli lagi. That's why makanya gini ya teman-teman, pemerintah ini mungkin pemerintah yang bisa dikategorikan dan tanda kutip baik di satu sisi, tapi di sisi lain akhirnya masyarakatnya juga ada. Karena kalau kalian bisa melihat seperti majelis gereja kalian, masa modelnya terus-terus gitu, kalian pengen majelisnya terus-terus berjalan. Kalau pemerintah kayak gitu, kan di jalanan aja nggak mungkin kok, masih nggak pakai helm, masih apa ya. Nah, tapi akibatnya apa? Ya seperti itu, ya. Jadi rantai kehidupan ini rupanya sulit diputus untuk dikembalikan ya kepada jalurnya. Dan akhirnya apa? Waste of time, waste of money, waste of everything ya. So the human source is waste also. So they just do it for 5 years and then shut down the program. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih manfaatnya orang hutan di hutan? Ingat ya. Menumbuhkan tanaman, ya hampir betul. Ya. Jadi ketika kita melihat makhluk hidup, tugasnya bertahan hidup dengan cara yang pertama yaitu apa tadi? Makan. Mereka memakan buah-buahan, bijinya juga ditelan, ya. Jadi orang hutan itu bisa berkeliling sampai 2 hektar dalam 1 hari untuk mencari makanan. Mereka makan di sini, buang kotorannya di sebelah sana. Seperti itu. Jadi ketika mereka buang kotorannya, biji-bijinya juga ikut jatuh, ya. Ya, ketika ada air hujan yang turun, biji-biji itu akhirnya tumbuh seperti itu. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu apa sih manfaatnya. Jadi ada banyak sekali hewan-hewan di hutan itu mereka punya fungsi masing-masing loh. Mungkin kayak orang hutan itu menumbuhkan, menyebarkan biji-bijian. Kira-kira ada yang tahu manfaatnya babi hutan? Disanting ya. Enak sekali udah. Supaya agak relax ya. Apa yuk? Apa? Makanya bukan babi hutan, babi biasa. Sini kan babi koterna itu. Ya, kira-kira tahu. Jadi tahu nggak kalau babi hutan makannya seperti apa? Apa yang dia makan? Tahu? Angkat-angkat. Ya? Biji? Yang lain? Ada beberapa biji ya, biji jagung juga. Tapi yang lebih banyak dia memakan umbi-umbian. Ketika dia mencari umbi, dia mengeduk tanah, ya, menggemburkan tanah. Sekarang ditembak. Seperti Manusia itu jadi karena dia beranak juga banyak ya, itu jadi untuk menggalinya juga lebih luas. Tapi kalau terlalu banyak juga akan menghancurkan. Allah menciptakan harimau, macan kumbang untuk mengontrol populasi mereka. Jadi ada jaring-jaring makanan.
Seperti itu. Kesimpulan mungkin pesan itu untuk. Nah, jadi kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan supaya binatang-binatang liar itu tidak semakin punah? Kira-kira apa? Terutama yang dilindungi ya. Kira-kira apa? Bisa merusak habitat, oke. Yang lain? Jangan disate katanya. Jangan disate. Yang lain? Enggak disate di kecap. You can also translate. Ayo, silakan. Translate everything. Oke. Kira-kira saya tanya gini. Kalian kalian jalan ke pasar burung nih, lihat monyet yang apa ya, yang sama pedagangnya itu dibuat seperti kasihan, seperti ya, maksudnya nggak di ini, dia nggak terurus, nggak makan ya, dan dikasih makan. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Dibeli, yang lain? Dicuri. Halo? Dibeli, dilepas? Dilepas. Oke, yang lain? Mesti check up dulu kesehatan tadi Ya. lab 1 juta sebelum dilepas. Secara umum, memang terkadang kita itu mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi dan memanusiakan hewan seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat hewan di pasar burung itu dalam keadaan menderita, kita kasihan dan kita beli. Tapi apa yang terjadi ketika kita membeli satwa tersebut? Pedagang akan berpikir, wah daganganku laku, aku akan cari lagi. Nah, jadi semenderita apapun binatang tersebut, jangan pernah membeli satwa liar. Kita korbankan satu. Kenapa? Selalu pasti ada yang harus kita korbankan. Dengan kita mengorbankan dia, maka pedagang aduh ini wis gak laku, wis gak ini wis aku tidak akan menjual satwa ini lagi. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus memutus rantai perdagangan. Caranya seperti apa? Gak usah beli satwa liar. Allah menciptakan satwa atau apapun di dunia tidak pernah sia-sia. Biarkan mereka hidup di habitat alaminya, karena mereka akan menjalankan fungsinya. Karena Allah itu begitu cinta. Dia menciptakan serangga untuk menyerbukan bunga. Bunga itu menjadi buah dimakan manusia. Menciptakan orang utan, rangkong menyebarkan biji di hutan. Menciptakan banyak tikus untuk membuat banyak lubang di dalam tanah supaya akar-akar itu bisa bernafas. Menciptakan banyak landak, celeng dan lain-lain. Ya, untuk membantu menggemburkan tanah ada begitu banyak manfaat yang mungkin kadang kita tidak tahu. Jadi untuk saat ini setelah kita merasa gagal, sebenarnya yang tidak terlalu gagal ya, kita bisa mengembalikan satwa tersebut ke alam. Tapi sebenarnya jauh lebih penting untuk melindungi habitatnya. Jadi Profauna saat ini lebih banyak melindungi atau patroli hutan untuk mencegah perburuan satwa liar. Karena banyak pedagang-pedagang itu mendapat dagangannya dari para pemburu. Jadi kita harus melindungi hutannya. Jangan sampai satwa itu keluar dari hutan. Seperti itu. So this program is still happening to stop the hunting. Oke, ada pertanyaan dari floor. Silakan. Oke, Niko silakan. Saya tahu semua. Terima kasih, jadi pertanyaan yang bagus.
Umur orang utan sama dengan manusia ya sekitar 50 sampai 60 tahun. Jadi umur 0 sampai umur 12 tahun yaitu masa anak-anak dan remaja. Jadi umur 12 mereka sudah mulai kawin. Jadi ketika jadi orang utan itu bukan ya tidak hidup berkelompok. Kami muda ya. Senang sekali ya senyum-senyum gitu. Jadi orang utan itu lebih banyak soliter, dia hidup sendiri. Jadi ketika musim kawin mereka berkumpul ya untuk kawin. Setelah yang betinanya hamil, ya mereka pergi sendiri-sendiri. Jadi sama. Nah, Itulah yang membedakan antara satwa dan manusia. Lanjut Bu. ya, jadi untuk bayinya lahirnya sama ya dengan bayi manusia sekitar 9 bulan mereka melahirkan sama. Memang pregnancy ya. Ya. Same with human. Tapi bedanya dengan manusia, secara umum hewan itu akan memelihara anaknya sampai mereka mandiri, baru mereka kawin lagi. Jadi sekitar ya umur 6 atau 7 tahun, anaknya sudah bisa cari makan sendiri, mereka baru kawin lagi. Tapi saya salah tadi ya. Soal anak pertama 2 tahun langsung anak kedua. Harus belajar dari white life ya. Memang Allah menciptakan semua tidak pernah sia-sia. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari hewan ya, seperti orang utan. Jadi rentang waktu ketika dia melahirkan anak yang pertama sampai berikutnya sekitar 6 sampai 7 tahun, dan jadi kira-kira mereka dalam rentang hidupnya bisa punya anak 4 maksimum 5 seperti itu. Jadi Ini baru satu spesies ya. Kalau ya. ya semoga nanti di antara peserta among you have a call to save nature more seriously, to take a college for the wildlife conservation or something ya, study ya. Karena saya dengar beberapa anak GKI ada yang seperti itu, masuk jurusan lingkungan, jurusan itu, dan yang lain tuh ya gitu-gitu aja lah. Kalau nggak IT, dokter, bulat di situ aja gitu. Nah, padahal ternyata ya dunia ini masih membutuhkan banyak. Baik, ada lagi? Saya mau Nah, Enrico. Oh, siapa dulu? Dia dulu ya? Oke. Silakan. ya. Kalau makanya perlindungan usianya anak sama manusia itu sama, setara atau beda kayak misal anjing sama manusia. Kalau orang itu sama. Bicara dengan 96,4%. 96,4. Ya kalau anjing kan 7 times ya. Jadi kalau umur 1 tahun sampai 7 tahun, 2 tahun, 14 tahun kira-kira kurang lebihnya. Jadi anjing itu agingnya cepat sekali, seperti harimau dan sebagainya. Harimau dan tiger atau Oke, baik. Ada lagi? Enrico, silakan. Apa pecinta ayam? Oh iya, silakan. Ini ibu bahwasanya kewadian mungkin apa pendapat ibu atau mungkin dari Paula sendiri terkait dengan satwa liar yang distribusi ada komunikator itu yang dia penilaiannya ataupun pemikirannya dalam memperbaiki hewan-hewan liar itu yang kemungkinan nanti dilepaskan dan segala macam. Gimana itu mungkin berbeda atau ada konten-konten yang masih ada? Terima kasih. Terima kasih ya. Bagus sekali. Tapi memang ada beberapa ada yang begitu petualang gitu ya. Katanya dikejar ular atau apa
satwa itu menurut saya kayak bullshit ya. Kenapa? Satwa liar ketemu manusia itu sama-sama takutnya. Jadi kalau kita misalnya sama-sama ketemu, kita sama-sama lari, itu juga lari sana, kita tidak ada yang mengejar. Itu. Dan seperti jenis-jenis harimau, jenis macan, penciuman mereka itu sangat tajam. Jadi ketika ada manusia yang melewati 3 kilo itu, dia sudah cium, dia akan pergi. Jadi satwa liar itu sebenarnya nggak pengen ketemu sama kalian. Dibahaya ya. Jadi untuk yang konten-konten kreator itu menurut saya juga bagus juga kalau mereka mau melepaskan. Pertama itu harus disehatkan dulu ya, general check up. Kedua mereka harus sekolah dulu, sekolahkan satwanya supaya bisa mencari makanan di alam. Dan yang paling tidak bisa kita ajarkan adalah mereka harus mengenali predatornya. Ya, itu ada. So the conclusion maybe is the netizen must encourage the content creator to do the regulation like this, go to the lab and make everything well, and then the wild animal will bring back to their habitat. Tiba-tiba Inggrisnya bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk ibu kita. Nah, sekarang saya akan sedikit saja mengkonek ini dengan teologi. Jadi begini ya teman-teman, 19 Maret 2018 ini bukan apa sih, lihat saja. The last white rhinoceros has died and disappeared from the earth. So many people that love animal, they cry, because we don't have anymore this species. It disappeared. So if we want to blame someone, just blame yourself about that. And Kenya, there is a conservation tool there that try to clone this lovely species to bring back to the earth. So this is a serious topic, I think, and it is related with the team. We say that you are not alone. When you say you are not alone, you cannot say just for human, but apparently you cannot say anymore to the white rhinoceros because the last one is died. But before, how can you say to this lovely thing that you are not alone? Yeah. So ada satu aliran yang namanya ecofeminism. Ecofeminism itu menemukan satu kenyataan yang cukup meyakinkan bahwa ternyata perilaku manusia terhadap sesamanya, secara spesifik nanti kamu googling sendiri. Tapi perilaku manusia terhadap sesamanya ternyata itu menggambarkan perilaku dia terhadap alam. Jadi perilaku dia terhadap alam itu juga mempengaruhi dia, bahkan perilaku dia terhadap keluarganya. Jadi kenapa in the first when God created us, they want us to live together with everyone, every creature. But suddenly, what men do? They build a house. They go out from the forest and open the farm with family, build a house. Padahal rumahmu tadinya di mana? Di alam itu. Jadi makanya kalian kalau dikembalikan kan bingung. Oh bukan, takut. Kalau dari dulu itu nggak perlu Tarzan. Kita semua mestinya Tarzan gitu. Kira-kira.
Nah itu yang menyebabkan gap. Ya. Nah ini perlu kesadaran dan itu sebabnya tema ini juga merangkul keseluruhan karena tentang topik difabel, disability. Kalian bisa lihat, among creature pun banyak, betul nggak? Ada yang misalnya kambing ya dengan kondisi tubuh yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Jadi itu semua ada di sana dan itu semua ciptaan. Dan bagaimana kamu bisa melihat itu sebagai sesuatu yang perfect, ya? Nggak mungkin Tuhan itu menciptakan terus kaget gitu. Itu keliru kan nggak mungkin, gitu ya. Jadi Tuhan itu punya meaning, ya. Every creature that has born in this earth, so God have a purpose. But don't stop to find those purpose. If you stop, so the creature will disappear from the mother earth. That's what happened. Teman-teman nanti kita akan berjalan terus bersama ini. Jadi itu pesan yang kuat pagi ini. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Biwek. Terima kasih. Yang terakhir, jadi sebenarnya konservasi itu tidak hanya melindungi atau mengawetkan, maksudnya melindungi habitatnya, tapi juga kita boleh melakukan pemanfaatan secara berkelanjutan. Contohnya apa sih? Ya, kalau misalnya ada satwa-satwa atau burung-burung di alam dan mereka membuka wisata seperti itu seperti dinamakan jasa lingkungan. Jadi kalian bisa datang ke sana, ya, menikmati pemandangan, menikmati burung-burungnya tanpa menangkap burung-burungnya. Itu kan juga memberi rezeki kepada penjual tiketnya, kepada penjual makanannya. Nah itu jasa lingkungannya bisa pemanfaatan secara berkelanjutannya bisa seperti itu. Ya, jadi jangan minta gratis, masuk murah hasil jangan. Ya, kita itu pergi ke safari betul Bu. Jadi kami suka pergi ke safari. Kenapa? Kita perlu memberi makan. Ya, kita perlu memberi makan dan memberi biaya untuk analisis, untuk laboratorium, untuk macam-macam. Kira-kira begitu ya? Ya. Untuk pengembangan. Maaf, berarti ada satu lagi. Tapi kalian dilarang memberi makan satwa liar di alam. Ya. Seperti monyet atau apa ketika kalian datang ke suatu tempat itu sebenarnya dilarang. Kenapa? Karena itu merubah perilaku mereka. Akhirnya ketika tidak ada yang memberi makan, mereka mencuri, merampok. Itu yang terjadi. Jadi memang kita tidak boleh memberi makan kepada satwa liar di habitatnya. Ya. Tapi kita boleh membantu. Ya, jadi fungsinya tadi berkurang juga ya. Fungsi di alamnya berkurang karena kita kasih makan kan? Ya betul. Dan akhirnya mereka merampok seperti itu. Jadi memang ada banyak hal yang harus kita pelajari bersama ya. Kenapa sih satwa liar tidak boleh diberi makan atau satwa liar harus tetap dibiarkan di habitat alaminya? Karena memang Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia dan Allah sudah memberi tugas dan fungsi untuk setiap makhluk hidup yang Dia ciptakan, juga termasuk kalian. Orang per orang akan mempunyai satu fungsi sendiri-sendiri yang jelas akan bermanfaat. Jadi saya selalu berterima kasih untuk semua orang yang hadir dalam kehidupan saya. Ya, jadi kalau tadi tentang satwa, sedikit saja tentang flora. Kita punya pengalaman teman-teman kalau masuk ke hutan lindung atau tempat-tempat yang taman nasional, itu ternyata tidak boleh dimasuki. Kenapa? Karena ketika kamu menginjak kaki di sana, itu saja sudah merubah struktur dan merubah ekosistem yang dijaga di sana. Itu sebabnya jangan marah dan sedih kalau seandainya kalian itu ada tempat yang begitu bagus, terus kalian nggak boleh masuk. Itu karena pemerintah justru begini. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke panitia. Tepuk tangan sekali lagi untuk dia. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat.